Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu alazim. Cik tuan-tuan dimanapun berada, pada bulan ini kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah dan kita sudah dekat kepada 10 Zulhijjah, dan mana kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Adha yang kita sebut biasanya Hari Raya Kurban dan Hari Raya Haji. Untuk itu, marilah senantiasa kita meningkatkan dan menguatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita renungkan betapa nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Yang mana segala nikmat inilah yang nyata adanya yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sungguh, kata Allah, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan inilah jangan sampai kita lupa diri sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, jadikanlah nikmat ini sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah jawab lagi dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam dua ibadah inilah Allah tekankan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli, kata Allah, salatlah. Salat yang kita ibadah rutinitas yang kita lakukan pada setiap harinya. Itulah Allah tekankan kepada kita, jika engkau ingin dekat kepada Aku, kata Allah. Kemudian berkurban. Berkurban yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya, kita dituntut untuk berkorbankan harta kita. Kita sisihkan harta kita untuk menyembelih hewan kurban dan kita bagikan kepada orang lain. Dan dalam itu juga kita benar-benar kita untuk tulus memberikan dan semata-mata hanya untuk mengharapkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai harta yang kita miliki itu tidak membuahkan hasil dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena hakikatnya untuk kita berkurban ini adalah kita untuk mendekatkan diri dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjalankan ibadah kurban ini itu memiliki dua dimensi dalam hubungan untuk kita melaksanakan kurban ini, yaitu adalah dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Hubungan vertikal ini adalah hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita berkurban kan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan horizontal ini bagaimana ibadah sosial yang kita laksanakan, kita itu untuk berbagi. Karena hakikatnya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Karena dalam kita mampu untuk membahagiakan orang lain, ada kebahagiaan sendiri dalam diri kita karena kita sudah membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, dalam agungnya makna dan tujuan ibadah kurban ini adalah marilah kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang terputus rahmatnya kepada.
Untuk itu dalam berkorban ini untuk menyisihkan harta kita, marilah kita dengan sucikan harta kita dengan berkorban untuk kita memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ceramah singkat ini semoga bermanfaat untuk encik-encik dan tuan-tuan semuanya di permisa dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.